Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdalus salatu wa taslim ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna bin nuril fahmi wabta' alaina bi ma'rifatil ilm wa sahil akhlaqana bil hilm waj'alna mimma yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Amma ba'd. Ila an qala walau kana ahaduhuma fihi ay fil masjidi wal akharu kharijahu. Sudah ketemu? Amin. Walau kana ahaduhuma fihi ay fil masjidi wal akharu kharijahu. Sekarang gambaran yang kedua terkait sholat jamaah. Kalau kemarin yang gambaran yang pertama kan imam di dalam masjid. Monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gambaran yang pertama kemarin imam dan makmum kedua-duanya di dalam masjid. Maka syarat boleh melaksanakan sholat jamaah, makmum harus tahu pergerakannya imam. Ya entah itu dengan melihatnya atau dengan mendengarkan suaranya. Kemudian antara imam dan makmum tidak ada penghalang yang bisa menghalangi sampainya makmum kepada imam. Ya, sampainya makmum kepada imam ini maksudnya adalah penghalang yang benar-benar tertutup. Nah, kalau antara imam dan makmum itu ada penghalang, tetapi di antara penghalang tersebut ada pintu. Meskipun makmum tidak berdiri di depan pintu, selagi kedua-duanya di dalam masjid, maka ini tidak jadi masalah. Misalkan imamnya di sebelah sini, makmumnya di belakang dinding ini, sedangkan di sini ada pintu, baik sini maupun bagian dalam ini termasuk masih bagian masjid, maka ini tidak jadi masalah. Selagi makmum bisa melihat pergerakannya imam, meskipun itu dengan melihat saja lewat jendela misalkan. Berbeda ceritanya nanti yang akan saya jelaskan kalau misalkan di dalam masjid, kemudian di sini luar masjid, imamnya misalkan di sana, sementara di sini tertutup. Lah, makmum di sini tidak tahu pergerakan imam, tetapi dia bisa mendengarkan suara imam. Maka menurut mazhab Syafi'i itu tidak sah. Jadi memang harus benar-benar melihat. Atau misalkan antara imam dan makmum ini ada penghalang yang tidak memungkinkan makmum bisa sampai kepada imam meskipun dengan cara apapun. Misalkan imam di dalam masjid itu dalam, makmum di luar, tidak ada pintu, tidak ada akses untuk masuk ke dalam. Lewat sini, aksesnya lewat sana. Maka jamaah ini juga tidak sah. Ini akan saya jelaskan secara detail di dalam walau kana ahaduhuma fil masjidi wal akharu kharijahu. Kalau salah satu di antara keduanya di dalam masjid sedangkan yang lain di luar masjid, atau kedua-duanya di luar masjid. Bisa jadi sholat jamaah di lapangan atau lain sebagainya. Jadi ini ada dua gambaran, imamnya di dalam masjid, makmumnya di luar masjid. Atau sebaliknya, makmumnya di dalam masjid, imamnya di luar masjid. Atau kedua-duanya berada di luar masjid. Kalau semacam ini, syurito ma'akur bil masafati bi alla yazuida ma bainahuma ala thalathati dira'in takriban ada muhailin bainahuma yamna'u mururan au ru'yatan. Maka syarat yang pertama, kalau kedua-duanya di luar masjid atau salah satu di antara keduanya di luar masjid, jarak antara imam dan makmum tidak lebih dari 300 diro. Diro itu hasta orang normal yang kalau di sentimeterkan kira-kira 48. Berarti kalau 300 diro itu ya kisaran kurang lebih 150 meter lah ini kalau dibulatkan. Ini, jadi syarat yang pertama, jarak antara kedua-duanya tidak boleh lebih dari 150 meter.
Misalkan kalau misalkan imamnya di ujung gawang sana, makmumnya di belakang ujung gawang kedua misalkan. Ya, selagi jarak di antara keduanya tidak lebih dari 150 meter, maka sah. Ini syarat yang pertama. Kemudian yang kedua, ada muhailin bainahuma yamna'u mururon au ru'yatan. Tidak ada penghalang antara imam dan makmum yang bisa menghalangi pandangan dan juga bisa menghalangi akses untuk sampai ke imam. Murur itu berjalan. Orang berjalan ini kan normalnya lewat sebuah akses, entah itu pintu ataupun lain sebagainya. Kalau jendela kaca ini kan bukan akses. Meskipun bisa melihat, tetapi tidak mungkin menembusnya. Maka kedua-duanya harus ada. Bisa dilewati sekaligus bisa melihat imam. Ini kalau kedua-duanya di luar masjid atau salah satu di antara keduanya di luar masjid, yang satu lagi di dalam masjid. Oleh karenanya kalau imamnya misalkan di masjid sini, meskipun ada kaca, tetapi pintunya ditutup, makmumnya di sini. Syarat yang pertama terpenuhi, antara keduanya tidak lebih dari 100 meter. Tapi syarat yang kedua, makmum bisa melihat, bisa. Apakah bisa berjalan dekat imam ketika pintu terkunci? Tertutup enggak? Nah, tidak. Oleh karenanya, agar jamaah yang ada di sini di situ dikatakan sah, pintu harus dibuka. Baik ini lewat jalur depan ataupun lewat jalur samping. Hanya saja bedanya nanti kalau lewat jalur samping, awuku wahidin minal ma'mumina hida aman fadin fil haili. Kalau tidak ada akses yang bisa mengantarkan makmum sampai kepada imam, ya minimal harus ada orang yang berdiri. Ini misalkan kasusnya ini berarti kalau pintunya di samping. Ketika kalau di Masjid Al-Birru itu kan jalan ini kan bisa dijadikan untuk sholat jamaah. Maka syaratnya di samping masjid bagian kanan ini harus ada pintu yang terbuka. Kemudian di situ juga harus ada makmum yang berdiri di depan pintu. Depan pintu persis. Agar jamaah yang ada di jalan ini bisa melihat makmum. Makmum ini termasuk adalah makmum yang tergabung dengan jamaah yang berada di dalam masjid. Ya, karena tidak mungkin makmum di jalan masa lihat imam yang ada di samping mimbar. Ini namanya munafid. Maka di sini awwuqufu wahidin minal ma'mumina khida aman fadin fil haili. Kalau memang antara imam dan makmum itu ada penghalang. Gambaran yang kedua ini, syarat yang kedua ini, misalkan kayak gini. Ini kaca tertutup. Ada akses. Imam misalkan di sebelah sana, makmum di sebelah sini. Kira-kira meskipun ada akses pintu terbuka, makmum bisa melihat imam atau tidak? Enggak. Nah, maka agar syarat jamaah ini sah, harus ada seorang makmum yang berdiri di depan pintu ini. Makmum ini melihat imam, maka yang akan menyantarkan jamaah daripada orang yang di sini ini lewat perantara makmum. Makanya kalau kasusnya demikian, kalau makmumnya ini sholatnya tidak sah, yang di sini juga tidak sah. Kalau makmumnya batal secara disengaja, maka di sini juga batal. Kecuali kalau nanti batalnya secara tidak disengaja, maka ini pengecualian kembali. Oke. Nah, ini jadi ini yang namanya awqufu wahidin minal ma'mumina khida aman fadin. Khida aman fadin itu yang lurus terhadap jalur tembus. Fil haili di dalam gambaran yang ada penghalang antara imam dan makmum. Ingkana kama kaida kana bibina aini. Lah, hal ini sebagaimana ketika kedua-duanya berada di dua bangunan. Kasohnin wa suffatin min darin, sebagaimana sohan dan juga supah dari sebuah rumah. Jadi rumah ini bahasa Arabnya bait atau dar secara umum ya. Kalau bahasa secara kebahasaan orang Arab, bukan secara hadis, bukan secara fikih. Rumah satu glondong itu namanya dar. Kemudian di dalam setiap dar ini kan ada kamar-kamar. Maka dalam bahasa ini dikatakan baitun.
Kemudian ada yang namanya ruang tamu. Ini namanya sohnun. Kemudian ada pelataran ini. Nah, ini dalam bahasa Arab ini namanya tadi sufah. Maka ashabus sufah itu orang-orang yang tidur di emperan masjid. Ini arti secara bahasa. Meskipun kemudian pemakaian di dalam hadis, kalau kamar itu hurfa, kalau rumah itu baitun. Tetapi kalau secara kebahasaan, yang satu gelondong ini namanya dar. Di dalamnya ada beberapa kamar yang dinamakan bait. Di depan kamar ini kan biasanya ada ruang tamu, itu namanya sohnun. Di bagian rumah depan ini kan ada pinggiran emper-emper, ini namanya sufah. Nah, di sini dicontohkan sebagaimana ketika satunya ada di ruang tamu, satunya ada di emper sini yang tadi saya gambarkan. Maka ini harus ada akses yang bisa menyampaikan makmum ke imam. Baik itu secara langsung. Kalau secara langsung berarti makmumnya di sini, imamnya pas di sana, kelihatan dan bisa masuk. Kalau tidak secara langsung, maka harus ada penyambung, yaitu salah seorang makmum yang berdiri di depan pintu. Imamnya di sebelah sana, makmumnya di sebelah sini. Kalau di situ ada satu, maka jamaahnya sah. Ya kalau kita itu yang panjenengan yang sering ke Masjid Baitul Mutakin itu kan, terkadang di tempat wudhu, parkiran sama di depan Muslimat NU itu kan sering dijadikan tempat jamaah. Kalau di depan Muslimat NU sih nggak jadi masalah, karena nanti dia nyambungnya sama yang sholat di teras bagian masjid yang depannya. Tetapi kalau yang di parkiran motor itu setelah tempat wudhu, maka harus ada pintu kecil yang terbuka itu yang untuk akses masuk. Ya, dan itu pun harus ada orang yang berdiri di situ biar kelihatan. Makanya masjid yang kayak kita di Indonesia misalkan yang ada di pinggir jalan ini memang harus ada akses pintu samping dan juga pintu depan. Kalau di Masjid Al-Muhajirin misalkan di sini, kalau mau dibuat sholat jamaah di bagian depan atau di bagian samping, maka jamaah yang berada di bagian samping ini kan ada dua pintu, pintu tengah sama pintu depan. Kalau pintu depan dibuka, maka dia boleh baris di belakang pintu. Kalau pintu depan ditutup, yang dibuka pintu tengah ini yang samping itu, maka dia hanya boleh bisa memulai shop itu dari setelah pintu tengah. Maka idealnya masjid itu harus ada pintu depan, harus ada pintu tengah, dan juga harus ada pintu ini depan sini. Maksud saya depan itu depan yang sana itu yang ada tempat duduk kecil-kecil, kan ada pintu juga itu yang sliding. Nah itu idealnya masjid kayak gitu, kalau memang posisinya semacam ini. Nah, itu maka desain masjidnya itu bukan hanya insinyur-insinyur saja, tetapi harus pasanguri harus turun tangan. Gue secara pikir orang kayak gue. Ini semacam ini. Kemudian aukana ahaduma bibinain wal akharu bifadain. Atau salah satu di antara keduanya berada di dalam bangunan, yang lain berada di lapangan atau di luar bangunan. Fadho ini maksudnya adalah tempat yang belum ada bangunannya. Ini dalam bahasa Arabnya namanya fadhoun. Ya, kalau bahasa sering digunakan juga namanya sohro, padang pasir. Karena Arab itu ya tanahnya padang pasir semua. Jarang ada pepohonan kecuali daerah-daerah Hijaz itu atau Tuhamah itu yang pegunungannya. Fayushtaratu aidon huna ma marro. Maka syarat yang ada di atau syarat yang disyaratkan ketika kedua-duanya berada di luar masjid, ya ini juga disyaratkan pada bagian yang kedua ini. Maksudnya kedua-duanya di luar masjid atau salah satu di antara keduanya itu berada di masjid, yang lain di luar masjid. Ini syarat yang pertama, jarak antara keduanya ini tidak boleh lebih dari 150 meter atau 300 diro. Kemudian yang kedua, antara imam dan makmum tidak ada penghalang yang bisa menghalangi penglihatan dan juga bisa menghalangi sampainya makmum kepada imam. Ya maksudnya sampainya makmum kepada imam ini memang harus ada akses yang bisa ditembus oleh makmum ketika ingin mendekat kepada imam. Dalam hal ini maksudnya pintu yang terbuka, bukan bangunan yang permanen tertutup. Itu bukan. Maksudnya semacam ini. Jadi dua syarat ini adalah syarat yang utama. Atau kalau disederhanakan ada 3 syarat lah kalau disederhanakan. Yang pertama, jarak antara keduanya tidak lebih dari 150 meter.
Kemudian yang kedua, makmum mengetahui pergerakan imam. Dengan cara apa? Melihatnya. Ya, bukan hanya suara, tapi melihatnya. Kemudian yang ketiga, ya makmum memungkinkan sampai kepada imam lewat akses pintu ataupun lain sebagainya, yang penting bisa dilewati. Ini tiga. Ini harus ada ketika kondisi jamaah ini kedua-duanya di luar masjid atau salah satu di antara keduanya berada di luar masjid. Ini. Jadi kalau yang kedua-duanya berada di dalam masjid, syaratnya hanya satu. Tidak ada penghalang antara imam dan makmum. Jarak tidak jadi masalah. Penghalang ini adalah penghalang yang tadi. Penghalang yang yamna'ul murur. Nggih? Yamna'ul murur. Yang mencegah makmum bisa berjalan menuju imam. Ya, meskipun jalan itu adalah jalan yang tidak tepat di depan makmum, nggak jadi masalah. Selagi makmum mengetahui pergerakan imam, nggak jadi masalah. Misalkan kayak gini, itu masjid, ini masjid. Pintunya di sebelah sini, makmum di sini, imam di sana. Makmum nggak melihat imam, tetapi makmum tahu dari suaranya imam, nggak jadi masalah. Selagi kedua-duanya berada di dalam masjid. Nah, ini menurut madhab Syafi'i. Berbeda dengan madhab Maliki. Kalau madhab Maliki yang dulu saya pernah disampaikan oleh guru saya, Syekh Muhammad Amin As-Sengkiti, itu kan orang Murtaniyah, madhabnya Malik. Kalau sholat id di Murtaniyah itu imamnya satu. Di mana? Di masjid pusat pemerintahan. Sholat idnya itu serempak satu negara. Nanti di masjid-masjid yang lain jamaahnya lewat televisi. Dan ini memang di dalam madhab Maliki boleh, hanya saja itu makruh menurut Imam Dasuki. Itu makruh ini. Tetapi itu boleh. Oleh karenanya, ya kalau mau mengikuti madhab Malik ini, orang yang Pak Handoko sholat Jumatnya di rumah, nggak jadi masalah. Karena yang penting tahu persis pergerakan imam. Ya, suaranya dengar, kemudian tahu persis pergerakan imam. Lewat apa? Ya bisa jadi sekarang kan bisa disuting gitu kan. Ini nggak jadi masalah. Karena tidak disyaratkan di dalam madhabnya Malik itu harus tidak ada penghalang antara imam dan makmum. Yang penting makmum tahu pergerakannya imam. Misalkan Pak Handoko pengen sholat jamaah sama imam di Masjid Istiqlal, lihat TV, brek pas sholat id di rumah, sah sholatnya. Kalau menurut madhab Imam Malik ini sah. Ya ini kan ya kondisi semacam ini kan bisa dipakai dalam keadaan yang sangat terpaksa ya. Misalkan sedang sakit, mau sholat Idul Adha aku nggak bisa ya, nyetel TV bae panjenengan madhab Imam Malik, setel siaran langsung TVRI dari Masjid Istiqlal. Lah ini madhabnya Imam Malik. Kali-kali orang kali. Ini. Tetapi memang fikih memang semacam itu, gitu. Nah, ini jadi panjenengan banyak pilihan, jadi nggak usah bingung-bingung ya. Ya tetapi orang bermadhab ini kan harus konsisten, kecuali dalam keadaan terpaksa. Makanya Imam Ibnu Hajar boleh kok panjenengan itu memakai pandangan orang lain. Tetapi tadilah ketika mengamalkan pandangan di dalam madhab yang kita jadikan pegangan itu terasa susah dan itu menyulitkan, maka kita bisa memakai pandangan-pandangan yang sekiranya tidak menyulitkan. Sebab Nabi itu mengatakan ad-dinu yusrun, agama itu mudah. Tetapi Nabi juga mengatakan la tatasahal bid-din, jangan menganggap mudah agama. Ya, jadi agama itu memberikan kemudahan, tetapi kalau mempermudah agama ini yang tidak boleh. Yang dalam bahasa fikihnya nanti namanya tatabu'ur ruhos. Tatabu'ur ruhos itu adalah kreativitas panjenengan mencari pendapat yang paling enak. Enak, madhab Syafi'i susah lah ora milih ke bae. Nah, ini madhab Imam Abu Hanifah enak nih kalau dibanding madhab Syafi'i. Nah, Hanifah dulu. Nah, giliran masalah sholat, nah Imam Syafi'i rada sedang-sedang ini ya, ambil Imam Syafi'inya. Giliran masalah makanan, Imam Malik lebih luas, ambil Imam Maliknya. Masalah muamalah, misalkan Imam Abu Hanifah lebih fleksibel, ambil Imam Abu Hanifah. Nah, ini kan namanya tatabu'ur rukhas. Ya ini yang sebenarnya ini tidak diperkenankan. Makanya syarat orang bisa berpindah ke madhab yang lain itu minimal diantaranya tadi.
ketika bahasanya adalah darurat. Ya, artinya kita tidak mungkin memakai madhab kita sendiri ya. Sebagai contoh yang real itu ketika orang melaksanakan ibadah haji misalkan. Orang tawaf ini kan, kalau yang laki-laki ini kan dalam keadaan muhrim, kan sulit panjenengan itu kalau memang harus tidak bersentuhan kan. Bahkan dalam keadaan tawaf ini, yang pernah tawaf ini kan laki-laki dan perempuan kan campur kan. Iya, Nah, dan itu kan menyulitkan, apalagi dalam mengenakan pakaian ihram. Ini kan sulit. Maka disitulah coba madhab Syafi'i kok kemudian merasa sulit, ya wudunya pakai madhabnya Imam Malik. Perbedaannya hanya ketika membasuh kepala ini semuanya dibasahi, itu saja. Ya setelah itu nanti kalau bersentuhan dengan perempuan yang bukan mahram juga tidak batal. Ini contoh realnya. Fayushtardu wa in hala ma yamna'u mururan kasyubbaqin. Kalau ada penghalang yang menghalangi murur itu berjalan ya, yang bisa menghalangi berjalannya makmum menuju imam. Kasyubbaqin sebagaimana jendela, au ru'yatan atau bisa berjalan tetapi menghalangi penglihatan, kababin kayak pintu, mardudin yang ditutup. Wa illam tuhlak tubbatuhu meskipun tidak dikunci. Liman ihil musyahadaha karena memang ini bisa menghalangi penglihatan. Wa illam yamna al istitraqah meskipun tidak menghalangi kita sampai kepada imam dengan cara membukanya. Wa misluhu as-satrul markhiyu. Begitu pula adalah satir yang ditaruh di depan imam dan makmum. Aw lam yaqib ahadun hida manfadin, atau tidak ada orang yang berdiri di depan jalan tembus atau pintu tembus, lam yasiha al-iqtida'u fihima, maka tidak sah kita bermakmum kepada imam yang ada di depan kita. Maksudnya kayak gini gambaran yang pertama. Kedua-duanya di dalam masjid, tetapi tidak ada akses pintu masuk, meskipun makmum bisa melihat imam. Ini maka jamaah tidak sah. Karena syaratnya harus bisa melihat dan juga harus ada akses. Ya, kalau ada akses tetapi tertutup, misalkan antara imam dan makmum di dalam masjid tidak ada akses untuk masuk sama sekali, maka jamaahnya tidak sah. Atau yang kedua, akses ada tapi makmum tidak bisa melihat imam. Ya, ini kalau berada di dalam masjid nggak jadi masalah. Tapi kalau berada di luar masjid maka ini tidak sah. Atau ada akses, misalkan kedua-duanya atau salah satu di antara keduanya berada di luar masjid. Nah, ada akses, kedua-duanya berada di luar masjid atau salah satu di antara keduanya di luar masjid. Tapi makmum tidak bisa melihat imam. Dan tidak ada orang yang berdiri di depan akses. Maka ini juga tidak sah. Nah, ini jadi gambarannya ada 3. Bisa deleng tapi orang bisa melaku maning imam. Tidak bisa sampai kepada imam. Atau bisa sampai kepada imam tapi tidak bisa melihat imam. Atau tidak bisa kedua-duanya tapi atau tidak bisa melihat, ada akses tapi tidak ada orang yang berdiri di depan akses. Atau nanti yang keempat, ya, ada akses tapi ditutup. Imam di sana, makmum di sini, pintu ditutup, maka tidak sah. Begitu pula kalau sedang sholat kok pintunya ketutup. Imam di sana, makmum di sini. Dalam masjid, luar masjid misalkan. Takbiratul ihram, Allahu Akbar. Ada angin, pintunya ketutup. Kita lihat. Kalau nutup pintunya sembarangan, nggak diganjel, maka sholatnya tidak sah. Tapi kalau misalkan pintunya diganjel, yang memungkinkan secara umum ketika ketiup angin tidak mungkin. Tapi kok ada anak kecil nutup, maka kalau semacam ini sholatnya tetap sah. Ya begitu pula ini gambarannya kaidah fikih yang yuhtabaru fid dawam mala yuhtabaru fil ibtida. Sesuatu yang memang muncul di tengah prosesi sholat ini terkadang dimaafkan selagi itu tidak dimunculkan di depan atau di sebelum kita melaksanakan prosesi sholat. Ya sama persis lah kayak panjenengan. Menutup aurat ini kan wajib, betul.
Kalau panjenengan sholat, tiba-tiba sarungnya ketiup angin, kan kebuka. Nah, ini kalau insata rohalan, kalau ditutupi seketika, maka tidak batal. Tetapi kalau panjenengan biarkan saja berkibar seperti bendera merah putih, lah itu ya batal. Enggak, ini karena memang yuhtafaru fid dawa mala yuhtafaru fil tidak. Ini gambaran-gambaran yang terkait tentang sholat jamaah. Rodo bulet memang nggih. Tapi jelas nggih ada 3 tadi. Wa idza waqa'a wahidun minal ma'mumi khida al-manfadi hatta yarul imama aw ba'du man ma'nahu bi bina'ihi fayazibahi naidin tasihu sholatu man bil makanil akhari tab'an lihadal musyahidi. Sekarang kayak gini misalkan. Kalau misalkan di depan pintu ini ada orang yang berdiri. Ya, sementara makmum di sini bisa melihat, bisa mengetahui pergerakannya imam karena memang mengetahui pergerakannya makmum yang ada di depan pintu atau makmum yang berdiri di depan akses pintu. Oke. Kalau semacam ini jelas tadi saya katakan, maka jamaahnya sah. Akan tetapi bahwa fi haqqihim kal imami, maka makmum yang tadi berdiri di depan pintu kalau dinisbatkan kepada makmum yang berada di luar, maka ini bagaikan imamnya makmum ini. Meskipun sebenarnya imam aslinya di sana di mimbar. Cuma karena ini nggak melihat, maka seolah-olah yang berdiri di depan pintu itu adalah imamnya. Kalau semacam ini, maka berlaku hukum yang berlaku pada imam, ya. Maka di sini hatta la yajuza 'alaiha bil waqfi bil mauqifi wal ikhrami. Sehingga karena memang yang berdiri di sini bagaikan imam yang di sini, meskipun sejatinya imam hakikinya di depan, maka imam yang di sini tidak boleh berdiri lebih depan daripada yang di pintu. Dan juga tidak boleh mendahului takbiratul ihramnya yang berada di pintu. Ya gambarannya kayak gini misalkan, kalau di masjid sini ada imam di sini, kemudian ada makmum di pintu tengah. Setelah situ ada jamaah yang berada di lorong ini, ya kan? Nah di sini, maka jamaah yang di lorong sini takbiratul ihramnya harus menunggu nih yang di samping pintu. Misalnya di samping itu Pak Idat misalkan, imamnya misalkan Paroso nih. Oh imamnya Paroso misalkan di depan. Meskipun Paroso sudah Allahu Akbar, tapi kalau Pak Idat belum takbir, maka yang berada di teras ini, yang berada di ini bawah cor-coran, ini belum boleh takbir. Dan juga berdirinya tidak boleh di depan Pak Idat tadi. Maka saya katakan tadi membuat sopnya harus setelah pintu. Nah ini maksudnya ini.